Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Aduh, perkenalkan Pak, nama saya Opi Pak. Oh iya. Ya. Gimana, Pak Fik? Terima kasih Pak atas kesempatannya untuk kita berdiskusi dalam mungkin dalam obrolan santai Pak, masalah bagian pendidikan Pak. Ya. Nah, sebelumnya tolong dia harapkan untuk Bapak memperkenalkan diri Pak untuk itu ya. Silakan. Terima kasih Pak Fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanto. Saya di sini sebagai pengawas pembina SMP Negeri 1 Surade. Saya sebagai pengawas pembina di di Kabupaten Sukabumi dari Dinas Pendidikan. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Begini Pak, kita membahas berkaitan dengan masalah pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran. Nah, pada saat sekarang ini kan terjadi fenomena learning loss, terjadinya penurunan pembelajaran yang terjadi di sekolah. Itu pun kita lihat terjadinya banyaknya turunnya motivasi belajar, tidak semangatnya siswa di dalam proses pembelajaran dan sebagainya. Nah, ini menurut pandangan Bapak itu seperti bagaimana itu Pak saat sekarang ini? Ya, menurut saya memang pertama betul terjadinya learning loss itu, kalau isu yang berkembang itu kan terkait dengan pandemi COVID-19. Tapi kalau kita lihat fenomena learning loss itu kan sebenarnya dari dulu itu pembelajaran yang tidak efektif di kita sebenarnya sudah sering terjadi ya. Sebelum ada COVID juga sebenarnya. Hanya karena kebetulan dengan COVID itu kemarin pemerintah membuat kebijakan PJJ. Ya, kalau menurut pandangan saya, karena intinya itu pada bahwa guru-guru kita itu gagap, sehingga gagap teknologi gitu ya. Kemudian kurangnya inovasi, sehingga begitu ada masalah yaitu dengan kebijakan pandemi COVID, maka kita langsung gagap kan. Apa yang bisa kita lakukan kan? Sehingga akhirnya tadi karena tidak ada motivasi tadi ya untuk mencari yang terbaik, ya tidak ada kreativitas untuk menciptakan pembelajaran dengan situasi pandemi. Akhirnya ya mereka seadanya dalam arti apa yang bisa mereka lakukan yaitu tadi kebanyakan kan misalnya daring itu hanya menyuruh anak mengumpulkan tugas. Nah, itu makanya tidak ada pembelajaran di situ. Terus ada lagi yang luring, misalnya anak ngambil tugas ke sekolah, nanti dalam jangka sekian dikumpulkan. Nah, ini kan artinya tidak ada pembelajaran di situ. Itu yang saya pahami. Nah, jadi kuncinya sebenarnya satu, tidak adanya kreativitas, tidak adanya motivasi dari pihak kita sebagai guru. Nah, ditambah tadi siswa kita juga sama pada posisi yang motivasi belajarnya mungkin masih rendah, sehingga ketika situasi memang diharuskan mereka tidak ke sekolah, malah mungkin sebagian besar merasa senang tidak ke sekolah itu. Itu mungkin ya. Nah, saya tertarik Pak berkaitan dengan motivasi dan kreativitas dari guru ya, ya. Nah, berkaitan dengan itu kan banyak ya guru-guru yang saat sekarang ini masih banyak menggunakan metode pembelajaran itu pembelajaran konvensional, yaitu hanya dalam bentuk ceramah saja, masuk ke dalam kelas tanpa ada inisiatif atau kreativitas untuk bagaimana merubah suasana kelas dari yang seharusnya menyenangkan gitu ya, ternyata masih berjalan seperti yang dulu saja gitu Pak. Nah, itu bagaimana tanggapan Bapak untuk itu? Ya, betul. Jadi intinya memang tadi karena motivasi dan kreativitasnya yang rendah, sehingga tadi ketika ada masalah itu akhirnya kalau bahasanya diam, tidak berupaya untuk mencari solusi. Kalau kreativitas kan harusnya ketika ada masalah tadi misalnya, aduh ini PJJ, apa yang bisa saya lakukan dengan PJJ? Gitu kan? Kalau daring, apa yang harus bisa nggak kita daring? Kalau lu nggak bisa daring berarti luring.
Nah, gimana caranya kalau luring kan gitu? Ya, Jadi dia alternatif ya. mencari cara. Iya. Yang penting pembelajaran tetap berlangsung gitu. Itu ciri kreatif kan di sana. Dia akan ketika ada masalah dia itu mencari solusi. Iya. Nah di kita mungkin itu di situ. Nah sebagai contoh tadi, andai kata mereka punya kreativitas yang tinggi, sebenarnya mau pandemik mau apa nggak masalah sebenarnya. Betul, Contoh, ya. ketika pandemi misalnya, kalau di daerah yang blank spot ya, nah kan berarti luring itu. Dan luring itu kan sebenarnya ketika PJJ dalam bentuk luringnya PJJ, pembelajaran jarak jauh, itu kan sudah dipraktikkan oleh sekolah terbuka. Iya. Seperti universitas terbuka, dulu ada SMP terbuka. Iya. Mereka kan belajar jarak jauh. Iya, betul ya. Dengan menggunakan modul. Iya. Nah, kenapa tidak? Kan gitu ya. Ya, dilaksanakan reguler gitu ya. Pada saat pandemik, ya sudah bagi daerah-daerahnya anak-anak yang memang blank spot, mereka itu belajar dengan modul yang disiapkan oleh kita sebagai guru dan sekolah. Iya. Itu. Ya, jadi kalau dilihat dengan dari kreativitas ya, dari mungkin dari pemahaman guru itu sendiri ya Pak ya, bagaimana mereka untuk mengembangkan diri sehingga mereka mampu untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik semaksimal mungkin ya, seperti itu. Hanya permasalahannya itu banyak yang terjadi seperti misalnya siswa sekarang itu kan sudah terkontaminasi dengan IT yang seperti medsos ya, sehingga mereka itu lebih suka itu melihat medsos daripada di proses pembelajaran, sehingga mereka mengabaikan dengan asik dengan dunianya gitu Pak ya, asik dengan dunianya, mereka lebih enjoy dengan dunia mereka yaitu medsos itu gitu Pak. Nah itu bagaimana tuh tanggapan Pak? Nah ya, kalau tanggapan saya sih itu kan ini juga apa bias ya, selama ini ketika terjadi masalah terkait dengan pembelajaran, lagi-lagi kebanyakan kita itu langsung menyalahkannya itu ke siswa. Betul. Jadi misalnya gini tadi, ini anak-anak kok belajarnya kurang bagus nih. Iya. Gara-gara, langsung kan? Betul. Ya itu anak-anaknya nggak termotivasi Iya. main medsos aja. Iya. Nah, gitu kan? Tidak. Betul. Nah ini harus kita kritisi. Iya. Jadi apakah benar bahwa tadi ya permasalahan pembelajaran yang rendah ini gara-gara anak? Betul. Iya. Dan harus kita uji ya. Jangan-jangan sebenarnya malah gara-gara kita. Iya, malah kalau dibalik kan gini Pak. Kalau ada bahasa, anak itu kan tergantung orang tua Pak. Betul. Kita sebagai orang tua, guru itu kan orang tua yang harus mengondisikan gimana caranya supaya anak ini punya motivasi belajar. Bukan menyalahkan. Kalau menyalahkan kan tidak ada ujungnya. Sekarang tadi ya sudah, orang anaknya juga nggak mau belajar, berarti diam gitu kan. Jadi harusnya tadi, kenapa ya anak saya kok nggak mau belajar? Tadi kalau dihubungkan tadi kata Bapak tadi, oh jangan-jangan tadi kalau Bapak tadi bilang metode nih, oh metode mengajar saya tidak menarik nih, tidak variatif, monoton dan seterusnya. Kan berarti kita harus memperbaiki itu. Yang kedua, jangan-jangan kita nggak pernah pakai media nih, sehingga anak juga tidak tertarik. Yang contohnya begini, kalau misalnya ada guru, katakan guru PAI nih, nah, dia mengajarkan dengan judul misalnya pembelajaran itu tentang pengurusan mayit misalnya. Nah kalau mengajarnya itu nggak menarik, kata anak gimana? Tadi kan anak sudah kenal dengan medsos nih. Oh, mau belajar begitu mas, saya nggak harus dengerin ceramah Pak Guru yang monoton itu kan. Saya tinggal buka YouTube, klik, menarik sekali kan. Nah itu yang jadi kita kan harus berpacu itu. Oh ternyata anak itu senang dengan medsos nih. Di medsos itu seperti apa sih? Oh berarti saya nanti kelas ngajar itu harus lebih menarik daripada yang ada di YouTube. Jadi jangan langsung wah gara-gara anak nggak mau sekolah kalau medsos terus gitu ya, langsung disalahkan sih kan. Nah itu yang akan mematikan kreativitas. Jadi biasanya kalau kita selalu menyalahkan orang lain, pasti kreativitas itu menjadi mati. Nggak ada kreativitas. Jadi kreativitas itu akan muncul ketika dia berusaha mencari solusi. Ketika ada masalah, bukan menyalahkan. Nah, jadi kalau berdasarkan seperti yang tadi Bapak paparkan pencerahan ke saya Pak ya. Nah,
kita sekarang dari aspek dari pembiasaan apa namanya kayak tadi Bapak yang jelaskan di forum tadi itu kan berkaitan dengan pembiasaan terutama siswa itu kan tadi berkaitan dengan medsos, mereka senang membaca, minat bacanya juga cukup tinggi terutama di medsosnya Pak ya. Tetapi daya baca mereka itu ternyata kalau di kelas itu rendah gitu loh. Mereka tidak dapat, misalnya dia dapat informasi, dapat sebuah apa namanya berita, namun mereka tidak dapat menganalisis, tidak dapat bernalar kritis dan memahami dari informasi tersebut. Nah itu sebenarnya apa nih kalau Pak? Nah itu kan tadi kalau dikaitkan dengan gerakan literasi sekolah tadi. Iya. Jadi kalau di tahap pembiasaan anak itu kan membaca 15 menit. Betul, ya. Itu enggak, pokoknya silakan membaca 15 menit aja, terserah mau berapa banyak itu enggak masalah. Hanya membaca saja kan gitu. Nanti ada tahap pengembangan. Di tahap pengembangan anak itu disuruh membaca buku dan melaporkan hasil bacaannya secara berkala. Contoh, ketika dia selesai satu buku, maka dia harus menulis apa judul buku yang dibaca, misalnya ya penerbitnya mana, gitu kan, penulisnya siapa, isinya apa. Nah itu nanti dia akan lapornya bisa dalam bentuk dua metode ya. Pertama bisa secara lisan, secara berkala, mungkin bergiliran, nggak tahu kebagiannya selama 3 tahun sekali atau apa. Anak itu diberi kesempatan untuk melaporkan hasil bacaan. Misalnya pada saat selesai upacara bendera nih, satu anak tampil, nanti Senin depan siapa lagi terus gitu. Nah itu laporan bacaan buku per individu itu, nanti silakan itu kan lisan itu ya. Yang kedua adalah laporan tertulis. Laporan tertulis itu anak yang sudah selesai baca satu buku dia sudah menulis. Tadi melaporkan bukunya, judulnya apa, pengarangnya siapa, penulisnya mana. Silakan tulis kata resume lah, sedikit isi buku itu tentang apa. Nah nanti kertas yang ditulis itu, nah sekarang ada itu beberapa dulu di zaman meja itu, jadi dia ditulis di kertas dibentuk seperti daun. Oh gitu. Ya. Nah kemudian sekolah misalnya atau kelas itu menyiapkan disebutnya pohon literasi. Pohon literasi itu ya. Bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Nah nanti kalau yang 3 dimensi berarti ini digantung nih daun-daunnya atau ditempel di ranting-ranting pohon literasi. Itu siap bisa jadi indikator. Semakin rimbun pohon literasinya, berarti semakin rajin membaca siswanya. Nah, dengan pola laporan ketika dia sudah menulis, maka ini akan melatih tadi daya baca anak. Nah, yang kedua, dia menulis karya apa saja sesuai dengan passion mereka. Kalau mereka senang puisi, nulis puisi. Setelah membaca, mungkin bisalah terinspirasi dari bacaan. Nah, nanti bisa nulis apakah cerpen, apa. Nah, nanti tulisan-tulisan anak itu dipajang di majalah dinding atau sekarang karena zaman medsos silakan di-upload ke YouTube, ke Facebook, Instagram silakan. Nah, ini akan meningkatkan lebih jauh lagi, meningkatkan daya baca anak. Ya, apalagi tadi ke medsos, mau nanti kedepannya bisa ke media massa, itu juga bagus. Itu saya kira. Oke, tadi berkaitan dengan apa namanya kompetensi anak ya, keinginan anak yang memang harus disalurkan oleh pihak sekolah ataupun oleh guru ya, yang berkaitan dengan itu. Nah, yang jadi permasalahan adalah masih banyak nih guru yang tidak memahami berkaitan dengan karakteristik anak, kebutuhan anak, atau keinginan anak, serta tidak menggunakan konsep diferensial. Karena anak itu kan berbeda-beda, berbeda-beda. Satu anak pasti akan berbeda dengan yang lainnya. Nah, ini seperti apa, teman? Nah, kalau itu ya, yang tadi saya juga sampaikan, jadi di awal tahun atau awal semester ada kewajiban sekolah atau guru untuk melakukan asesmen diagnostik, baik asesmen diagnostik kognitif maupun non kognitif. Kalau yang kognitif itu untuk mengukur kemampuan awal anak tadi ya. Jadi anak kita itu pada awal ini kemampuannya sampai di mana. Untuk non kognitif untuk mengetahui modalitas belajar, karakteristik belajar siswa. Nah, sehingga kalau itu dilakukan, maka guru sebelum membuat
sebelum mengajar, sebelum membuat perencanaan pembelajaran, dia itu memperhatikan itu. Iya. Jadi, oh ternyata di kelas saya itu ada yang modalitas belajarnya tipe visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Nah, berarti saya harus menggunakan media apa ini? Iya. Metodenya apa Sesuai. yang sesuai dengan kebutuhan mereka? Gitu saya. Iya Pak, mohon. Mungkin diskusi kita ya cukup. Ya, Iya. Terima kasih kepada Bapak Haji Kamto sebagai Sama-sama. pengawas pembina guru SMP 1 Surade, sekolah SMP 1 Surade, dan sebagai pengawas pembina di Kabupaten Sukabumi. Ya, Sekali lagi sama-sama. terima kasih Pak. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.